Selamat eh, pagi sahabat rohani yang terkasih. Pada hari ini tanggal 22 Juli 2024, Gereja Umat Beriman merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Adapun kata kunci yang akan kita renungkan yakni ucapan Maria Magdalena, yakni aku telah melihat Yesus yang telah bangkit. Maka marilah kini kita mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan ayat 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, sekali lagi saya ingin bertanya agar membangkitkan memori kita yang telah akrab dengan kisah-kisah di dalam Injil. Siapa sih Maria Magdalena itu? Maria Magdalena adalah seorang wanita yang dibebaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari kerasukan 7 roh jahat. Sejak peristiwa pembebasan dan penyembuhan tersebut, ia mulai mengalami suatu kehidupan, yakni menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai murid, seluruh pikirannya, perasaannya, dan tindakannya dilekatkan, ditautkan di dalam pikiran dan perasaan dan juga tindakan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil Markus yang mengungkapkan bahwa ada beberapa wanita yang mengikuti Yesus. Salah satu yaitu Maria Magdalena. Dia diletakkan dalam daftar wanita-wanita yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Itulah pola hidup yang telah tercipta setelah ia mengalami penyembuhan dari 7 roh jahat. Dan dalam Injil Matius juga dilukiskan bahwa dialah yang berdiri dekat kaki salib Yesus.
menyaksikan peristiwa kejadian kematian Sang Penyembuh dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam tradisi gereja timur, Maria Magdalena dikisahkan dia bersama-sama dengan Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam peristiwa Pentakosta. Dan dalam tradisi gereja timur dilukiskan Maria Magdalena bersama dengan Maria Ibu Yesus dan Yohanes pergi ke Efesus, dan di Efesus atau Turki sekarang, di sana dia meninggal. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, mengapa wanita ini oleh Paus Fransiskus pada tahun 2016 ditempatkan sebagai orang kudus dan kita merayakan pada hari ini sebagai perayaan liturgi kita? Jawaban, marilah kita lihat kisah di dalam Injil yang dibacakan bagi kita. Tatkala murid-murid lain menjauhi kuburan Tuhan kita Yesus Kristus, Maria Magdalena pagi-pagi benar pergi ke kubur untuk melihat. Bahkan dilukiskan dia hendak mengambil jasad Tuhan kita Yesus Kristus. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi dia sehingga ia begitu kuat dorongan meninggalkan wanita yang lain, murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus, dan pergi untuk melihat Yesus yang dikuburkan? Santo Gregorius Agung, seorang uskup dalam gereja Katolik yang menjadi seorang uskup dan kemudian paus kita Gregorius Agung yang hidup tahun 590 dan meninggal 12 Maret 604, melukiskan figur Maria Magdalena seperti ini. Meskipun murid-murid Yesus meninggalkan kuburan, Maria tetap ada di sana. Dia mencari Yesus sebagai orang yang merindukan untuk menemukan dia yang tidak ditemukan lagi. Dia sungguh-sungguh menangis karena dia terbakar oleh api cinta yang besar kepada Yesus. Dia merindukan Yesus untuk dikembalikan ke dalam hidupnya meskipun sudah menjadi mayat. Dengan ini, Maria Magdalena sungguh seorang wanita yang mengekspresikan mencintai Yesus, bahkan Yesus sudah mati. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, karena ia mencari Yesus yang ia cintai, dan Yesus akhirnya ditemukan. Ia menemukan Yesus di dalam situasi Yesus telah bangkit. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, ia kembali mendapatkan murid-murid Yesus dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Tindakan Maria balik menjumpai murid-murid Yesus, mau mengatakan dialah manusia pertama yang mengalami pengalaman dan melihat Yesus yang telah bangkit. Sebagai murid Kristus yang pertama dalam sejarah kekristenan yang melihat Yesus. Dan dia membagi sukacita itu. Dia katakan, "Aku telah melihat Yesus Tuhan kita. Dia telah bangkit." Dan inilah yang kemudian juga diwartakan oleh murid-murid Yesus ke seluruh dunia setelah mereka juga mengalami penampakan-penampakan lainnya. Tetapi penampakan pertama adalah kepada Maria Magdalena. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan melihat dan merenungkan gambaran yang dihadirkan Injil bagi kita pada pagi hari ini, kita sampai pada refleksi
apa yang akan kita peroleh, yang kita belajar, yang akan kita hidupi sebagai murid Kristus dengan perayaan iman pada hari ini, Maria Magdalena. Yang pertama, Maria Magdalena keputusan untuk mengikuti Yesus karena ia telah mengalami, ia sangat dicintai Yesus. Salah satu bukti bahwa kita dicintai, kita dihargai. Kita dibebaskan dari kekuatan-kekuatan yang buat kita menderita selama ini. Maria Magdalena telah dibuat menderita dan amat sengsara. Tetapi ia mengalami kesembuhan. Sungguh, Maria Magdalena mengalami dan merasakan Tuhan sangat mencintai dia. Inilah kesadaran sehingga Gregorius Agung melukiskan sebagai bukan hanya murid Kristus, tapi dia itu the love, her loving worship, seorang yang menyembah Yesus dengan cinta, dan her faithful love, itu cinta yang berdasarkan pada iman, bukan cinta yang berdasarkan pada hal-hal fisik atau kekuasaan-kekuasaan politik yang ada dalam diri Yesus atau harta yang ada dalam diri Yesus, tidak. Tetapi cinta yang didasarkan pada iman akan Yesus Kristus yang mencintai dia. Oleh karena itu, ia mengikuti dan kelak ia menjadi pewarta Paskah Yesus yang bangkit. Itulah sukacita Paskah di dalam diri Maria Magdalena yang harus menjadi sukacita murid-murid Kristus. Kita diajak oleh gereja saat ini untuk mengalami sukacita Paskah, sukacita aku telah melihat Yesus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apakah kita telah melihat Yesus seperti Maria Magdalena? Tidak kan? Terus bagaimana kita dapat meletakkan pengalaman Maria Magdalena dalam kehidupan kita saat ini? Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang hidupnya telah melihat Kristus yang telah bangkit. Ketika di dalam pembaptisan, disitulah mata iman kita mulai dibukakan untuk melihat Kristus yang telah bangkit. Dan perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk melihat dan mengalami Yesus yang bangkit. Yang pertama, kita mengalami Yesus yang bangkit secara liturgi. Perayaan Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Kita melihat Kristus. Berkat-berkat dan ibadat yang bersifat sakramentalia, kita melihat dan mengalami Kristus secara liturgis. Yang kedua, melihat Kristus dalam tindakan cinta kasih, di mana Yesus bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di sana aku hadir. Saya percaya rekan-rekan LPF adalah orang-orang yang berkumpul atas dasar iman, yaitu cinta kepada Yesus. Kita telah melihat dan mengalami Yesus dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus secara khusus di LPF. Kita berkumpul bukan atas nama arisan keluarga, kita berkumpul bukan atas nama suatu hobi tertentu, bukan profesi tertentu, bukan bisnis yang sedang kita jalankan, tetapi kita berkumpul atas dasar cinta pada Yesus yang didasarkan pada iman akan Dia, yang telah mencintai kita lebih dahulu, yang telah menerima kita di dalam dosa-dosa kita dengan penuh kerahiman, yang terus mengajak kita dan mengingatkan kita, aku mencintaimu, berubahlah dalam sikapmu sebagai muridku. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, mata digunakan untuk melihat. Namun Maria Magdalena
bercucuran air mata sehingga ia tidak mampu lagi melihat dengan amat jelas. Air mata menghalangi kita untuk melihat. Air mata yang dikeluarkan terlampau sedih atas penderitaan kehilangan. Air mata yang terlalu senang karena peristiwa menemukan juga menghalangi kita untuk melihat Yesus. Sehingga di dalam sukacita yang berkelebihan, euforia sukacita yang berkelebihan, di dalam kesedihan yang berkelebihan, jangan mengambil keputusan. Tetapi hapuslah air mata agar kita melihat dengan jelas, baru mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan itu akan menghasilkan suatu panduan hidup yang sangat original, sejati, dan tidak bernoda. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita telah menemukan Yesus. Namun kita juga bisa mengalami kehilangan Yesus dalam kehidupan kita. Maria Magdalena telah menemukan Yesus dan dia menjadi murid Yesus. Namun dia kehilangan Yesus oleh peristiwa kematian. Tetapi dia tetap mencari Yesus meskipun terhalang oleh kematian. Dalam kehidupan ini kita pasti mengalami kesedihan. Maka dalam kesedihan tersebut kita terus berusaha mencari Yesus, mencari dia, menemukan dia dalam kondisi apapun juga. Karena ia sedang menunggu kita di sana untuk melihat dia. Sehingga setelah air mata bercucuran oleh kesedihan, kita akan kembali mengalami sukacita Paskah di dalam kehidupan kita. Kita akan jatuh dan bangun. Tangis akan menjadi bagian perjalanan di masa yang akan datang. Tetapi di dalam tangisan, kita tetap mencari Yesus di dalam liturgi Ekaristi, di dalam perayaan-perayaan sakramen, di dalam perkumpulan-perkumpulan umat beriman, dan kita akhirnya berkata, aku kembali menemukan Yesus yang telah bangkit. Tuhan memberkati kita. Amin.